Bun, boleh Bun. Ini kok tadi mati, kok keluar tadi, kepental-pental kita tunggu. Selamat malam Bu Naning, terima kasih. Ini mana si adek ini nih? Udah masuk lagi belum ini? Selamat malam. Kaget ini ya. Kenapa bisa terlempar tadi sinyal kayaknya? Enggak hilang sih. Maksudnya itu tadi, kok bisa ini orang saya ininya? Bentar. Nah, semoga tidak, Neng. Oke, Bun. Halo, Naning boleh? Monggo. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan Ya, nggak ini lagi. siap. Terima Oke. kasih. Oke, mari kita mulai. Bu Manjanya sudah masuk, Bu? Kayaknya belum ada Bu Manjanya. Hmm. Kita mulai saja atau kita tunggu Bu Manja dulu pematerinya, Bu? Bu Manjanya sudah mau masuk lagi. Oke, siap. Oke, Kita tunggu sebentar ya. Mungkin bisa putarkan lagu lagi, Bu, sambil menunggu, khawatir Bapak Ibu Oke, yang siap, sudah siap, hadir. siap. Dosen mengirimkan konten kami dengan aman dan selalu tepat waktu. Iklan. Setelah kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa. Pergi jauh
tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cinta, engkau ku hargai. Bu Natalia, sepertinya Bu Manja sudah masuk, Bu? Oke, Atau silakan. belum ya? Saya tutup ya, Bun. Oke. Iya, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam kegiatan webinar malam ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita bisa bertetap maya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tentunya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian kegiatan malam ini akan dibawakan oleh dua narasumber hebat kita, yaitu Ibu Manja Mulyani dengan Ibu Natalia. Untuk mengefektifkan waktu, Bapak Ibu, saya izin membacakan CV dari kedua narasumber hebat kita karena kita sudah agak melar ya, jadi saya pembukaannya tidak terlalu lama. Yang pertama yaitu Ibu Manja Mulyani Siregar SPD GR, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 3. Wah, ini SMP-nya mana ini Bu Manja ya, ketutup fotonya ini ya. Beliau adalah calon guru penggerak Angkatan 9, kemudian komunitas ETC Indonesia, teman penggerak PMM, narasumber dan moderator tingkat nasional, penulis ATP dan cerita praktik di PMM. Beliau juga narasumber berbagi praktik baik Angkatan ketiga, kalau nggak salah Ibu Manja kedua atau ketiga ini. Kemudian yang kedua, Ibu Natalia Juliana Surya MPD. Beliau adalah guru mata pelajaran matematika dari SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Guru penggerak Angkatan 2, wah, luar biasa ini Bapak Ibu ya, PP pengajar praktik Angkatan 7, instruktur dari PPG, guru pamong dari PPG, luar biasa. Beliau juga tim validator PMM, penggerak Komunitas Belajar Dapur Kreasi Guru, penggiat literasi dan guru pengawas. Jadi beliau baru saja mengikuti seleksi pengawas sekolah dan dinyatakan lulus. Selamat ya Ibu Natalia. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu pasti sudah tidak sabar bagaimana nih membuat ATP itu seperti apa gitu ya. Pasti ini sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu di awal ajaran baru ini. Tapi sebelum saya serahkan mimbarnya ke narasumber, saya mau berinteraksi dulu sebentar ini dengan Bapak Ibu guru yang hadir. Boleh ditulis di kolom komentar yang sekolahnya sudah menerapkan IKM 1, tuliskan 1, IKM 2, tuliskan 2, IKM 3, tuliskan 3, sekolah penggerak, tuliskan 4, dan yang belum masih
K13 dituliskan 0. Silakan Bapak Ibu. 1. Oke. Jadi biar terlihat. Oke. Banyak yang 1 ya. Jadi kalau 1 berarti masih gabungan dengan K13. Ada yang 2. Oke. Belum ada yang sekolah penggerak nih, belum ada 4 nih ya. Bu Natalia, sambil menunggu teman-teman menuliskan, apa kabar Bu Natalia? Mbak, suaranya kok lembut sekali ya, Mbak. Coba agak keras sedikit, Mbak. Oh, gitu ya, Bu. Nggak kedengeran suaranya. Aduh, mohon maaf, Ibu. Ya, bagaimana Iya. Ibu kalau segini? Beliau ini lembut banget, Bun, memang. Udah Bu Guru yang luar biasa ini, cantik, lembut banget ini. Waduh, ini speakernya sudah maksimal. Mohon maaf Ibu, ya. Mudah-mudahan ini sudah terdengar. Saya sudah dekatkan laptopnya ini. Bagaimana segini Bu Natalia? Apa kabar Bu Natalia? Baik, Bun. Lama nggak ketemu. Oke. Ya, luring gitu ya. Iya, betul. Nanti kita ketemu ya insya Allah minggu depan. Minggu ini ya, minggu ini. Bu besok Jumat Manja ya. Bu Manja mana ya Bu Manja? Mau saya pin tapi saya kok nggak bisa ngepin ini ya Bu Manja. Halo, Assalamualaikum. Suara saya jelas nggak? Waalaikumsalam, jelas banget Bu Manja. Ini guru muda yang hebat dan luar biasa ini ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Manja tadi sempat ya silahkan juga ya. Oke, tanpa berlama-lama Bapak Ibu, paparan pertama akan disajikan oleh Ibu Manja. Bu Manja itu dari SMP mana itu? Ketutup fotonya SMP-nya? Dari SMP Negeri 3 Huristak 1 Atem, Bu. Oh iya, SMP Negeri 3 Hurisak katanya Bapak Ibu ya. Jauh ini saya juga belum pernah ke daerahnya Bu Manja. Silakan Medan, Bu Manja. Masih sesuai namanya Bu Manja. Oh, Medan ya. Oke, ini teman-teman ternyata masih banyak yang 1 dan 2, belum ada yang sekolah penggerak dan belum ada yang IKM 3 ya, tapi sudah tidak ada, semuanya sudah IKM, terima kasih. Silakan Bu Manja. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Moderator, Ibu Naning atas kesempatannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Natalia ya karena sudah mengundang saya pada malam ini untuk sharing tentang ATP. Jadi sebenarnya ATP ini udah sering ya sebenarnya saya men-sharing materi ini, tapi mungkin di Lampung belum ya Bu ya. Jadi ini the first lah ya, terima kasih ke ya. Lampung jalan-jalan. Jauh ya berarti jalannya ya. Iya benar. Iya benar. Nah, baik Bapak Ibu, tadi terima kasihnya udah ya. Baik, di sini saya ingin bertanya dong di kolom komentar ya sebelum memulai. Tapi sebelumnya izin saya share screen dulu biar terlihat ya judulnya. Bentar ya Bapak Ibu, mana ya materinya? Kenapa ya tidak terlihat? Sebentar ya. Oke. Sepertinya jaringan Bu Manja di saya juga hilang ini. Sudah. Oke, sudah terlihatkah? Kalau di saya sudah Bu, ada Bu. Iya, Oke, baik. Terima kasih. Judulnya cara asik menyusun ATP. Jadi sebelum kita praktek, sebenarnya saya pengen nanti teori dulu nih. Saya jelasin secara teori, baru saya ajak praktek gitu. Jadi sebenarnya Bu, mudah-mudahan cukup ya waktunya ya gitu. Tapi nanti kalau nggak cukup, saya contohkan satu aja nanti satu elemen gitu ya. Nah, Bapak Ibu tadi kembali ke pertanyaan saya di awal. Kira-kira Bapak Ibu dalam ATP ini apa yang belum Bapak Ibu mengerti gitu. Jadi boleh sambil nanti dengarkan penjelasan saya sambil ngetik di kolom chat. Jadi nanti setelah saya menjelaskan saya sambil lihat kolom chat ya. Diketik apa yang masih menjadi kesulitan Bapak Ibu dalam membuat ATP sendiri. Karena ini kan judulnya membuat ATP gitu ya, menyusun ATP gitu ya Bapak Ibu. Pasti ada kesulitannya nih ketika mau buat ATP, di mana letak sulitnya, di mana letak tidak mengertinya gitu. Baik,
Nanti bisa diketikkan di kolom chat, nanti saya baca pasti. Saya lanjutkan ya. Jadi di sini sengaja saya buat cara asik, saya pilih kata asik itu biar kita enjoy gitu ya, tidak tertekan ketika memahami atau mendengar materi dari saya pada malam hari ini. Baik. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan terjawab seiring waktu dalam penjelasan saya ya. Yang pertama nih, kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai di capaian pembelajaran akhir fase? Kedua, apa ya kata-kata kunci yang penting dalam CP itu? Yang ketiga, apakah ada hal-hal yang sulit Bapak Ibu pahami? Nah, jadi masih relate ya pertanyaan pemantik saya dengan jawaban yang Bapak Ibu buat di kolom komentar. Kemudian, apakah capaian yang ditargetkan merupakan capaian yang biasa kita ajarkan di kurikulum K13 atau kita mau menghadirkan sesuatu yang baru gitu ya kan Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Ini dia tahapan atau proses perancangan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, nanti kita akan memahami capaian pembelajaran. Kemudian merumuskan TP atau tujuan pembelajaran. Selanjutnya menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran. Yang terakhir itu adalah modul ajar. Jadi memang enaknya kalau materi ini CP, TP, ATP baru modul ajar. Jadi dia itu satu kesatuan semua ya Bapak Ibu. Alurnya itu tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, kita masuk nih yang pertama tadi. Apa itu CP? Pemerintah menetapkan capaian pembelajaran atau yang disingkat itu adalah CP sebagai kompetensi yang ditargetkan. Nah, ini sampai di bold gitu ya, Pak, dihitamkan gitu ya Bapak Ibu. CP perlu diurai menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret yang dicapai satu persatu oleh peserta didik hingga mereka mencapai akhir fase. Nah, jadi CP itu tadi diuraikan jadi TP dan itu dicapai satu persatu oleh murid kita gitu. Nah, jadi apa yang kita susun itu harus tercapai ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya kan kalau yang saya pelajari ya, kalau dulu kan namanya silabus nih ya kan Bapak Ibu di K13. Nah, di silabus itu kan sudah disediakan oleh pemerintah. Contohnya dalam satu semester untuk mapel bahasa Inggris, itu saya masih ingat kadang dalam satu semester itu sampai 15 TP-nya. Yang mana ke-15 itu terkadang di lapangan atau di kelas itu tidak bisa kita ajarkan semua gitu KD-KD-nya itu. Sehingga datanglah keresahan murid seperti ini. Nanti kita buat soal gitu kan, soalnya tentang teks recount nih contohnya. Baru muridnya jawab, belum pernah dipelajari. Nah, itu dia. Itu sebenarnya salah satu apa ya menurut saya permasalahan yang saya temui sewaktu saya mengajar. Dan alhamdulillah dengan adanya ini ya sebuah inovasi baru lah bisa saya katakan membuat ATP ini. Jadinya kita bisa memasukkan materi yang esensial aja. Kan itu sih sebenarnya konsep merdeka itu ya kan Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya menjawab permasalahan kita di kurikulum lama atau mungkin yang udah terjadi di kelas kita. Jadi di sini kita menyusun TP dari CP itu nggak usah banyak, yang penting tercapai sesuai yang tadi dicapai satu persatu oleh muridnya gitu. Dan mudah-mudahan nggak ada lagi kan istilah belum dipelajari gitu ya. Karena saya pernah mengalami itu belum dipelajari Miss gitu. Waduh kok gini ya jawabannya ya. Kemudian saya lanjut ya. Dengan kata lain, CP merupakan kompetensi pembelajaran. Nah, ini lagi kan selalu ditekankan yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase gitu. Jadi tuntas ya Bapak Ibu, nggak ada kayak sejarah kelam kita dulu ya. Karena tidak keburu nih waktunya ya udah nggak ikutlah KD yang ini nggak usah deh gitu. Padahal ternyata kita lihat nanti soalnya itu yang dari dinas harus masuk KD yang seharusnya kita ajarkan tapi tidak ada waktu, tidak cukup waktu. Jadinya siswanya kurang bisa menjawab pertanyaan tentang materi itu. Nah, jangan lagi ada seperti itu harapannya. Lanjut, memahami CP adalah langkah pertama yang sangat penting. Setiap pendidik perlu familiar dengan apa yang perlu mereka ajarkan, terlepas dari apakah mereka akan mengembangkan kurikulum, ATP atau silabusnya sendiri atau tidak. Jadi kalau seandainya mau mengambil ATP yang ada di PMM, kemudian kita modif, boleh nggak? Boleh.
Tapi harus tetap kita sesuaikan kan dengan murid kita, karakteristik sekolah kita. Jangan-jangan nggak sesuai nih tingkat kesulitan dari si TP itu. Nah, itu. Jadi kalau agar kita bisa menganalisisnya, jadi kan mau tidak mau kita juga harus ngerti gimana sih cara membuat ATP kan gitu nih Bapak Ibu. Selain untuk mengenal lebih mendalam mata pelajaran yang diajarkan, memahami CP juga dapat memantik ide-ide pengembangan rancangan pembelajaran. Nah, jadi perlunya memahami CP itu nanti muncul sendiri tuh ide apa yang mau kita masukkan di modul ajar gitu Bapak Ibu. Lanjut. CP dirancang dengan ditetapkan dengan berpijak pada standar nasional pendidikan terutama standar isi. Jadi yang ini tadi nih, dokumen si CP itu yang ini Bapak Ibu. Ini memang dari pemerintah. Jadi bukan dibuat oleh kita sendiri ya. Ini udah dari pemerintah, tidak bisa kita otak-atik, tapi ini nanti kita turunkan menjadi TP. Makanya saya itu kalau setiap memberikan materi tentang ATP ini saya selalu bilang tuh, saya selalu tekankan sama Bapak Ibu gurunya, Bapak Ibu kita wajib punya dokumen ini, kalau bisa di-print karena ini tuh seperti pegangan kita ya dalam kurikulum baru ini. Nah, CP ini pegangan kita banget. Jadi kita itu berpedoman ke sini, apa-apa ke sini gitu. Nah, jadi karena dari TP yang kita susun, itu kita buat di modul ajar, itu juga yang kita tuangkan di rapor. Jadi nggak bisa beda. Contohnya kita buat di ATP A, modul ajar nanti A1, baru di rapornya A2. Waduh, nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi harus sinkron dia semua tuh. Dari ATP, kemudian ke modul ajar, kemudian ke rapor. Karena di rapor itu kan ada diisikan TP mana nih yang kita buat gitu. Lanjut. Untuk dapat memahami CP, pendidik perlu membaca dokumen CP secara utuh, mulai dari rasional, tujuan, karakteristik mapel, hingga capaian per fase. Nah, jadi yang dihitamkan ini ya, yang di bold ini, itu wajib banget nih kita pahami. Oh, rasional dari bahasa Inggris itu ternyata ini ya, tujuannya itu ini nih. Nah, ini agak beda ya dengan yang rasional waktu di K13 tuh. Kalau karakteristik mapel bahasa Inggris yang di kurikulum Merdeka itu ternyata dia dibuat jadi 6 elemen gitu. Kalau di K13 dulu cuman ada istilah skill itu ya. Kita dalam bahasa Inggris itu ada 4 skill, listening, reading, kemudian speaking, baru ada satu lagi saya lupa nih. Nah, sementara kalau di kurikulum Merdeka itu kan jadi 6 gitu ya Bapak Ibu elemennya, dan dia itu disebut dengan elemen gitu. Nah, itu kan udah sebuah perbedaan ya. Kemudian pendidik di SMP misalnya perlu juga mengetahui CP untuk fase-fase sebelumnya. Nah, kalau di sekolahnya itu masih satu kelas 7, tetap harus tahu juga, oh kalau di SD itu di capaian pembelajaran untuk elemen ini ternyata begini ya. Kalau di SMP ini nih, berarti materi yang ini nih semakin meningkat gitu tingkat kesulitannya dan seterusnya, nanti bisa kita bandingkan. Untuk tujuannya apa? Tentunya untuk mengetahui perkembangan yang telah atau yang udah dialami oleh peserta didik. Begitu juga pendidik di fase-fase lainnya, baik itu yang guru di SMA juga perlu tahu bagaimana sih bagaimana sih capaian pembelajaran di fase D gitu. Lanjut, tadi per-CP-an udah, sekarang kita lanjut apa itu TP. Setelah memahami CP, pendidik mulai mendapatkan ide tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dalam satu fase. Kalau dia SMP, satu fase itu terdiri dari 3 kelas. Kalau dia SMA, fase A itu 1 kelas, fase E itu 1 kelas, fase F itu 2 kelas, yaitu 11 dan 12. Pendidik mulai mengolah ide tersebut menggunakan kata-kata kunci KKO yang telah dikumpulkannya pada tahap sebelumnya untuk merumuskan TP. Oleh karena itu, untuk CP dalam satu fase, pendidik perlu mengembangkan beberapa TP. Nanti dari CP elemen menyimak berbicara, itu nanti akan terbentuk beberapa TP. Lanjut, setelah CP, turunkan jadi TP, kemudian kita membuat ATP. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, langkah berikutnya dalam perencanaan pembelajaran adalah menyusun alur tujuan pembelajarannya. Alur tujuan pembelajaran sebenarnya memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang dikenal selama ini sebagai silabus, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran
dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. 1 tahun itu ada semester 1, ada semester 2. Kalau dia fase D, berarti dalam 1 tahun itu ada 3 kelas. Ada 3 kelas ATP-nya itu yang harus dibuat. Makanya semua guru bahasa Inggris di satu sekolah itu wajib duduk bersama. Itu saya pernah ditanya, Miss, apakah ATP setiap kelas itu sama atau berbeda? Jawabannya berbeda. Kenapa berbeda? Ya namanya aja di kelas 7 beda kan? Tingkat kesukaran dengan yang di kelas 8 dan di kelas 9. Kemudian kalau di CP itu nih Bapak Ibu, kalau untuk bahasa Inggris ya, kita berbicara sini sebagai guru bahasa Inggris ya. Saya menyampaikan yang bahasa Inggris gitu. Di bahasa Inggris itu kan untuk SMP itu teksnya aja udah berapa gitu kan. Jadi kalau kita berkolaborasi, duduk bersama, ini bisa saling diskusi. Oh ya udah deh yang prosedur itu di kelas 8 aja. Kemudian deskripsi ya kelas 7 aja. Perlu nggak ya dimasukkan prosedur di kelas 7 gitu untuk sebagai pengantar aja sama muridnya biar nanti di kelas 8 semakin ngerti gitu kalau prosedur itu seperti apa. Nah, itu kan perlu nih kita duduk bersama, kolaborasi, tukar pikiran biar nanti materi kelas 7, 8, 9 itu sinkron gitu Bapak Ibu. Nah, jadi perlu kolaborasi. Nggak bisa kerja sendiri-sendiri itu nggak bisa. Jangan kerja sendiri, budayakan kolaborasi gitu. Lanjut. ATP dapat diperoleh pendidik dengan 1, merancang sendiri. Nah, setelah webinar ini, harapannya Bapak Ibu bisa merancang sendiri ATP-nya. Amin. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan memodifikasi. Apakah memodifikasi itu boleh dengan mengambil ATP yang udah ada di PMM? Boleh. Tapi cara kita biar bisa memodifikasi kan harus punya setidaknya pengetahuan juga bagaimana sih CP itu, bagaimana TP, bagaimana ATP, biar nggak salah gitu kan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga nih, menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Ya ada di PMM juga. Boleh nggak langsung, nggak saya modif-modif nih Miss Manja, langsung saya aplikasikan di kelas? Boleh. Dengan catatan, kita lihat dulu ya ATP itu apakah untuk sekolah 1 atap atau yang di kota. Contohnya nih di sekolah saya kan sekolah 1 atap. Saya pakai bulat-bulat ATP yang di kota. Kayaknya kurang sinkron gitu ya Bapak Ibu. Tetap harus saya baca dulu. Atau mungkin saya modifikasi dulu sedikit-sedikit gitu. Lanjut. Dalam menyusun ATP ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. 1, TP-nya adalah tujuan yang umum, bukan tujuan harian. Kenapa? Nanti yang tujuan hariannya itu di modul ajar letaknya Bapak Ibu. Contohnya gini di ATP. Membuat teks deskripsi, saya ulang. Siswa membuat teks deskripsi dengan kalimat sederhana. Nah, itu kan di TP. Nanti kalau di modul ajarnya boleh nggak lebih dikembangkan kalimatnya, Miss? Boleh gitu. Makanya tadi yang umum aja di TP, kalau yang harian atau yang lebih dikembangkannya itu di modul ajar aja gitu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ATP harus tuntas 1 fase, tidak terpotong di tengah jalan. Yang ketiga, ATP perlu dikembangkan secara kolaboratif. Nah, itu tadi ya. Jadi harus duduk nih, berkolaborasi gurunya, nggak boleh kerja sendiri. Nanti kalau kerja sendiri, nggak sinkron. Kemudian yang keempat, ATP dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi setiap mapel. Nah, ini dia contoh dari ATP ya. Dari TP. Kita lihat nih, TP1, TP2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 TP dari awal fase sampai akhir fase. Boleh nggak Miss Manja cuma 6 TP? Boleh. Boleh nggak Miss Manja 6 TP per semester? Boleh. Boleh nggak 12 TP untuk 1 tahun? Boleh Bapak Ibu. Yang penting apa yang Bapak Ibu susun itu harus tercapai ya, harus tuntas. Karena tadi di atas sudah selalu diingatkan ya, tuntas tercapai gitu. Nah, jadi sebelum menyusun ATP itu dipertimbangkan lagi materi esensial yang mana nih yang mau saya ajarkan. Kira-kira tuntas nggak nanti? Contohnya nih, dalam mengajarkan teks deskripsi, itu di daerah saya untuk SD itu belum ada guru bahasa Inggrisnya, belum ada mapel bahasa Inggrisnya. Jadi bisa saya pastikan untuk siswa saya mempelajari teks deskripsi itu nggak cukup 2 pertemuan gitu.
Nah, jadi kalau saya itu kan, kalau Bapak Ibu pernah lihat ATP yang saya susun di PMM yang udah terbit, itu tidak banyak ya, saya hanya membuat 7 untuk 1 semester. Karena memang fakta di lapangan, di sekolah saya, murid saya, jangankan bahasa Inggris Bapak Ibu, bahasa Indonesia pun masih ada yang belum bisa baca gitu kan. Jadi makanya saya nggak berani buat TP itu banyak-banyak, takut saya nggak tuntas gitu. Kita lanjutkan. Tadi secara apa ya, saya memberikan pengertian gitu. Nah, sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu untuk, aduh kelihatan nih sedikit tadi, untuk membedakan yang mana KKO, yang mana materi. Saya zoom dulu ya, saya perbesar. Biar kelihatan. Tunggu ya Bapak Ibu. Nah, karena tadi kita berbicara tentang ATP bahasa Inggris, kita mau buat ATP bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris kan ada 6 elemen yang dipadatkan jadi 3 ya. Nah, di sini elemennya adalah elemen menyimak berbicara. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Pada akhir fase C, peserta didik menggunakan kalimat sampai dengan yang ini ya, aktivitas belajar. Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat yang mana sih kata kerja operasional, kemudian yang mana materinya. Saya contohkan satu, menggunakan. Nah, ayo Bapak Ibu silakan ketik di kolom chat, kira-kira kompetensi atau KKO yang lain selain menggunakan ini yang apa gitu Bapak Ibu. Kemudian materinya adalah kalimat, sentence. Jelas dong, di bahasa Inggris itu ada sentences ya, yaitu berhubungan dengan grammar atau language feature gitu. Nah, sekarang yuk bantu saya gitu ya Bapak Ibu, yang mana KKO, yang mana materinya di kolom chat. Kita ngetik ya bareng-bareng. Ini belum ada ya yang ngetik di kolom chat ya. Selain menggunakan nih Bapak Ibu, apalagi KKO yang menurut Bapak Ibu ada di elemen ini? Mengaplikasikan, mengubah, mengganti. Iya, Materinya nih Bapak Ibu, selain kalimat, selain sentences, ini dalam bahasa Inggris ya, sekali lagi disclaimer, ini saya menjelaskan ATP Mapel Bahasa Inggris. Iya, terima kasih banyak Ibu Zakia, Ibu Sartini atas komentarnya. Oke, udah mulai mengerti ya, ini kita intip ya. Nah, benar semua nih yang komentar di kolom chat. Jadi, yang warna kuning itu adalah kompetensi atau KKO-nya, yang warna hijau adalah materinya. Tuh, mengubah, mengganti materinya masih tentang kalimat ini untuk yang fase. Oh, sorry, ini yang SD ya, nggak apa-apa lah ya, yang SD. Kemudian, mengidentifikasi. Di sini materinya adalah tentang informasi. Informasi ini kan nanti bisa kita tuangkan contohnya dalam bentuk conversation, atau mungkin hobi, atau mungkin memperkenalkan diri. Nah, ini kan banyak nih masih sebenarnya materi tentang informasi ini. Bisa nanti kita perjelas lagi di modul ajarnya. Gitu. Kemudian instruksi. Mengikuti adalah KKO atau kompetensinya. Good. Terima kasih semuanya. Yang udah komentar ya di kolom chat itu benar. Kita lanjutkan nih, elemen yang kedua, membaca dan memirsa. Sama seperti tadi instruksinya, yuk kita ngetik bersama yang mana KKO, yang mana materinya. Saya tunggu di kolom komentar ya Bapak Ibu. Iya, di sini saya contohkan memahami. Kemudian materinya kata-kata atau vocabulary ya, di sini jatuhnya. Karena di sini pada contoh ini adalah fase C yaitu SD kelas 6, maka memang sudah wajar sih kelas 6 SD itu memperdalam tentang kata-kata atau vocabulary. Ya, saya lihat lagi memahami. Ya, benar Ibu Riana, terima kasih. Kemudian Bu Manja, halo. Halo Bu Nani, ini Bu Manja yang ini ya, yang freeze ya? Kayaknya Bu Manjanya nge-freeze, iya betul, makanya saya halo-halo. Kalau saya memang sinyalnya nggak kuat ini untuk nyalain kamera, Bu, tapi masih ada suaranya. Coba, Bu Manja, halo. Ya, sepertinya beliau, nah terlempar. Aduh, maaf ya Bapak Ibu, saya terlempar, izin saya share screen kembali, astaga.
Ini jaringan ya Bapak Ibu. Iya, karena udah malam ya. Bu Manja. Baik, saya lanjutkan. Sudah terlihatkah share screen saya? Ya Sudah Bu Allah. Manja, sudah. Semangat. Siap. Baik, kita lanjut ya. Tadi untuk yang elemen membaca, memirsa. Next, kita masuk pada elemen menulis, mempresentasikan. Ayo kita ngetik bersama lagi di kolom komentar yang mana kompetensi atau KKO-nya, yang mana materinya. Wow, yang untuk elemen menulis mempresentasikan ini lumayan panjang ya. Ayo Bapak Ibu bantu saya di kolom komentar. Asik. Udah kayak Doro ya minta bantuan terus. Ya dari Ibu Ica ya mengkomunikasikan. Good, benar Ibu. Ibu Novi juga. Wah, kompak sekali nih ya Bu Novi, Bu Ica. Ada yang beda Bu, ada yang menunjukkan tuh Bu yang bawah. Ya benar, menunjukkan dari Ibu Anggun. Wah, Ibu Riana ini aktif sekali ya. Terima kasih Bu. Ibu Riana, benar semua nih. Wah, terima kasih atas antusiasnya. Ya, itu dia tadi. Kompetensi yang mengkomunikasikan, menunjukkan, menghasilkan. Menghasilkan ini boleh nggak Miss Manja KKO-nya kalau diganti dengan membuat? Boleh. Berarti kalau dia membuat itu pada taksonomi belum itu letaknya di C6 ya Bapak Ibu. Kok level kognitif paling tinggi. Nah, ini dia. Ada beberapa teks kan? Ini kan karena dia kan posisinya dia di, cerita ini mau bisa ke SMP. samakan Karena dia di dengan kelas tertawa. 7. Jadi kalau di kelas 7 tuh dia harus paham dulu fase sebelumnya. Gitu. Bu, ini apa ya? Ada suara lain? Izin saya lanjut ya. Ada yang bocor ini kayaknya Bu. Mohon di-mute dulu ya Ibu, Bapak. Nanti Iya, kita sebentar. ganti-ganti ketika sesi pertanyaan. Nanti gantian kita open mic, oke? Nah, itu dia tadi mengenai kegiatan kita dalam menganalisis yang mana kompetensi atau KKO, yang mana materi. Nah, udah mulai mengerti kan Bapak Ibu? Sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu langsung mempraktekkan. Jadi yang tadi ini sesi pertama ini adalah mengenai teorinya aja. Ini dia. Ini hanya lembar kerja saya waktu kemarin membuat ATP di Jakarta langsung ya. Nah, ini dia nih. Agar lebih mengerti kita langsung praktek aja. Saya stop share dulu. Kemudian saya share ulang. Sudah terlihatkah share screen-nya? Sudah Bu Manja ada. Oke. Nah, tadi teorinya udah ya. Sekarang kita langsung mempraktekkan membuat ATP. Nah, di sini ini kalau saya diundang ke sekolah-sekolah biasanya saya langsung langsung mempraktekannya seperti ini. Yang pertama itu sama-sama kita lihat link untuk mengakses dokumen capaian pembelajaran. Silahkan di-download dokumen ini berdasarkan mapel masing-masing. Nah, ini udah ada linknya. Link ini langsung terhubung dengan link yang ada di PMM. Jadi ketika kita salin link ini, kita salin, itu nanti langsung terlihat dokumen-dokumen capaian pembelajaran mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing gitu. Jadi udah ada akses cepatnya saya sediakan. Kemudian kita lanjut yang kedua, format dalam